Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar matematika, masih di bab himpunan. Jadi kita akan belajar mengenai operasi himpunan ya. Di operasi himpunan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah irisan dan gabungan. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Jadi ini ada contoh himpunan-himpunan ada 1 sampai 4. Kita perhatikan yang pertama ya. Jadi di tabelnya ada yang pertama ada himpunan S 1 sampai 9 ya. Nah, A-nya himpunannya 1 2 3, B-nya 4 5 6. Ini saling asing, artinya tidak ada yang sama ya. Nah, kemudian kita lihat irisannya di sini. Jadi itu yang tandanya ini, yang pertama irisan, perhatikan ya, yang seperti huruf N tapi dia melengkung itu adalah tanda irisan. Kemudian kebalikannya seperti huruf U itu adalah tanda gabungan ya. Ya. Jadi A iris B, jadi itu dibaca A iris B sama dengan, nah dia himpunan kosong. Yang pertama ini himpunan kosong karena antara himpunan A dan himpunan B, dia tidak ada yang sama. Kemudian kita lihat gabungannya. Di gabungannya itu, digabung antara himpunan A dan himpunan B. Jadi semua himpunan A dan himpunan B digabung menjadi satu himpunan. Sehingga A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua, ini, jadi himpunan semestanya 1 sampai 9 sama ya. Kemudian ada A 1, 2, 3, 4. Kemudian B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, ini saling berpotongan. Ya. Nah, yang berpotongan, kenapa dia ada yang saling berpotongan? Karena dia ada yang sama. Yaitu adalah 4. Ya, yang 4 ini lah yang dikatakan irisan. Karena dia anggota A juga anggota B, ya. Jadi A iris B itu 4. Kemudian gabungannya A gabung B, digabung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semua yang ada di dalam lingkaran itu digabungkan. Itulah A gabung B. Kemudian yang ketiga, himpunan semestanya masih sama, kemudian A-nya 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah himpunan bagian ya. Masih ingat pertemuan minggu sebelumnya ya, himpunan bagian. Jadi semua anggota A adalah anggota B. Ya. Nah, karena semua anggota A juga anggota B, maka A iris B adalah anggotanya A. 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3 dia anggotanya A dan juga anggotanya B. Kalau digabung, dimasukkan semua anggota A maupun anggota B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang keempat, nah ini dua himpunan yang sama ya, sama-sama 1, 2, 3, 4. Maka A iris B-nya pun 1, 2, 3, 4. Kemudian A gabung B-nya pun 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dilambangkan dengan A iris B. Ya, inilah dilambangkan A iris B. Irisan dua himpunan dinotasikan. Ya, seperti itu notasinya ya. A jadi dibaca A iris B, di mana X anggota A dan juga X anggota B. Ya. Kemudian, misalkan S adalah himpunan semesta gabungan himpunan A dan B, adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, dilambangkan A gabung B. Jadi, simbolnya itu terbalik ya.
Nah, kebalikannya, dia seperti U. A gabung B. Gabungan dua himpunan ditulis A gabung B. Dia anggota A atau anggota B. Jadi kedua himpunannya digabungkan. Nah, untuk lebih memahami sekarang kita bahas contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, ini ada himpunan, diketahui himpunan berikut. S-nya 1, 2, sampai 12, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ada himpunan A, 1, 3, 5, 7, 8. Dan B-nya 2, 3, 5. Kita diminta untuk menggambarkan diagram Venn dan menentukan A iris B dan A gabung B. Nah, baiklah, yang pertama tadi kita diminta menggambarkan diagram Venn. Sama seperti menggambarkan seperti biasa ya. Jadi ada yang saling berpotongan ya, karena berdasarkan himpunan tadi ada yang sama, yaitu 3, 5, 7 ya. Nah, dari diagram Venn inilah kita bisa menentukan A iris B. A iris B yang di dalam irisan itu yaitu 3, 5, 7. Atau yang anggota A dan dia juga anggota B. Kemudian kalau digabung, nah yang digabung itulah yang semua yang ada di dalam lingkaran itu, dalam himpunan A dan B. Jadi 1, 2, 3, 5, 7, 8. Nah, yang di luar lingkaran itu kan bukan anggota A dan juga bukan anggota B, tapi dia adalah anggota himpunan semesta. Ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Dalam suatu kelas, terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa yang suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Kita diminta menggambarkan diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Artinya berapa siswa yang menyukai keduanya, ya. Nah, jadi cara menjawabnya kita memisalkan dulu nih. Himpunan S itu kan adalah himpunan semesta ya, berarti semua yang ada di dalam diagram Venn. Semuanya itu adalah jumlah siswanya. Ya, NS ya. Ingat kalau ada tanda NS berarti adalah jumlah. Ya. Masih ingat kardinalitas himpunan kan, jumlah anggota dalam suatu himpunan. Jadi kita misalkan jumlah anggota himpunan semesta atau jumlah siswa di dalam kelas itu. Jadi NS-nya 35 ya. Kemudian NA-nya ya. Jadi A dimisalkan siswa yang suka makan soto. Jumlah siswa yang suka makan soto 22. Kemudian jumlah siswa yang suka makan bakso 15. Yang tidak suka keduanya 3 orang ya. Kemudian yang suka keduanya kita misalkan X. Ya. Nah, yang suka keduanya berarti dia adalah irisannya, yaitu A iris B. Artinya siswa itu dia suka soto juga suka bakso. Ya. Nah, jadi berdasarkan keterangan tadi kita menggambarnya seperti ini ya. Jadi di sini Ibu akan mengajarkan cara menjawabnya sebenarnya dengan diagram Venn. Tidak perlu rumus ya, sebenarnya ada rumusnya tapi kalau Ibu mencontohkan rumusnya mungkin agak terlalu bingung. Jadi kita cara singkatnya ya. Sama aja sebenarnya. Jadi di sini ada tadi dimisalkan A itu kan ada 22 orang, B itu 15 orang. Nah, A itu yang suka makan bakso. Kemudian B itu yang suka makan soto. Jadi, kemudian ada yang suka keduanya. Yang jumlah yang suka keduanya kita misalkan X. Nah, kenapa dikurang? Karena di A yang jumlahnya 22 orang yang suka makan bakso itu ada beberapa orang sejumlah X yang juga suka soto. Begitupun dengan B. Jadi, yang suka soto 15 orang, tetapi dari 15 orang itu ada beberapa orang juga yang suka bakso. Ya, kita nggak tahu berapa. Nah, kemudian ternyata ada 3 orang yang tidak suka keduanya.
Nah, di dalam kelas itu jumlahnya harus 35, ya. Nah, jadi ketika kita menjumlahkan semua yang ada di dalam diagram Venn itu, jumlahnya harus 35. Jadi kita jumlahkan 22 dikurang X, itu dari tabel tadi ya, dari diagram Venn ya. 22 dikurang X ditambah 15 kurang X ditambah 3, jumlahnya harus 35. Nah, jadi 40 itu dari 22 ditambah 15 ditambah 3, ya. Jadi 22 tambah 15, 37. 37 ditambah 3, 40. Nah, kemudian negatif X ditambah X itu kan habis, jadi sisa negatif X. Jadi sehingga di situ tinggal 40 dikurang X sama dengan 35, ya. Nah, kemudian ini dibalik, ya. 35-nya pindah ke sebelah kiri sama dengan, ya, positif menjadi negatif. Kemudian X-nya pindah ke sebelah kanan sama dengan negatif menjadi positif, ya. Nah, sehingga 40 dikurang 35 sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 5, ya. Tadi kan 40 dikurang X sama dengan 35, berarti 40 dikurang berapa sama dengan 35, yaitu 40 dikurang 5. Logikanya seperti itu, ya. Nah, berdasarkan tadi kita sudah mendapat nilai X, kita sudah bisa langsung menentukan, menggambar diagram Venn-nya. X-nya kita ganti dengan 5. Jadi tadi 22 dikurang 5 sama dengan 17, ya. 15 dikurang 5 sama dengan 10. Kemudian ada 3-nya tetap. Jadi ketika kita tambah 17 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 3, jumlahnya harus 35, ya. Jadi 17 orang itu adalah orang yang hanya suka bakso. Sedangkan yang 22 orang itu yang suka bakso. Tetapi ada 5 orang yang suka juga soto, ya. Seperti itu. Sehingga ketika ditanya berapa jumlah yang suka keduanya, yaitu 5 orang. Kita lanjut contoh soal yang ketiga, ya. Jadi, satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, dan 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa yang tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut, ya? Nah, jadi sama seperti tadi kita misalkan S adalah jumlah siswa, A siswa yang suka sepak bola yaitu 20, B siswa yang suka bola voli yaitu 12, dan X adalah siswa yang suka keduanya. Nah, kalau di sini jumlah berarti gabungan antara siswa yang suka sepak bola dan juga bola voli. Nah, kenapa tidak langsung dijumlah, Bu? 20 tambah 12? Salah. Kenapa? Karena di antara 20 orang itu ada juga yang suka voli, dan di antara 12 orang itu ada juga yang menyukai sepak bola. Nah, jadi kita harus menentukan jumlahnya berdasarkan tadi ada yang suka keduanya. Jadi kita Venn-nya, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah diagram Venn. Diagram Venn dari berdasarkan keterangan tadi. Jadi ada suka sepak bola 20 orang, yang suka bola voli 12 orang, tapi ada yang suka keduanya 5 orang. Sehingga kalau kita mau menentukan jumlah siswa seluruhnya, kita harus tahu nih, yang hanya suka voli berapa, yang hanya suka sepak bola berapa. Nah, jadi dikurang seperti tadi ya, 20 dikurang 5. Kenapa dikurang 5, Bu? Karena si 5-nya sudah masuk keduanya, ya. Jadi 20 dikurang 5, 15. 12 dikurang 5, 7 orang. Jadi kita menjumlahkan tinggal menambahkan tadi, ya. Nah, jadinya kan tinggal 15, 5,
7 dan 2. Untuk menentukan jumlah siswa, kita tinggal menambahkan seluruh anggota A dan anggota B. Juga himpunan semestanya ya. Jadi seluruh siswanya ada 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2. Jadi jumlah siswa di dalam kelas itu ada 29 orang ya. Baiklah, cukup sekian ya untuk penjelasannya. Sekarang kerjakan latihan soal. Kemudian jika ada yang tidak dipahami bisa langsung japri ibu ya. Dan selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat ya. Sampai ketemu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.